aku mengalami back acne atau yang sering kita kenal sebagai jerawat yang ada di punggung. Kembali lagi dengan saya, channel Ratnas Daily. Ini sepertinya video yang banyak ditunggu. Enggak juga ya. Mungkin video yang ditunggu oleh beberapa teman saya yang dari kemarin nagih, mana nih videonya? Ini dia. Check it out. Oke, kali ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kalau sebelumnya aku ngepost barang-barang yang ada di rumah, tapi kali ini aku mau ngepost tentang informasi yang aku alami sendiri ya. Jadi dimulai dari latar belakang cerita kenapa aku ngepost video ini dulu ya. Aku mengalami back acne atau yang sering kita kenal sebagai jerawat yang ada di punggung. Kalau misalnya teman-teman penasaran itu seperti apa bagi yang belum pernah merasakan, itu tuh seperti jerawat yang ada di muka, tapi posisinya ada di punggung. Jadi seluruh punggung itu penuh. Kadang-kadang juga ada di bagian dada dan ada juga yang ada di leher ya. Nah, kebetulan saya sebetulnya itu tidak pernah mengalami jerawat di punggung sebelumnya waktu di Indonesia. Pada saat itu nyampainya pada saat fall atau musim gugur ya. Jadi itu agak sedikit mulai mendingin menuju ke winter. Itu kan dingin banget. Memang ada air di rumah, ada air panas di rumah. Tapi pada saat selesai air panas itu dipakai, keluar dari kamar mandi itu rasanya dingin banget. So, pada saat pertama kali datang ke Korea itu, tepatnya di Busan, 1 minggu saya nggak mandi. Mulai muncul jerawat-jerawat di punggung. Karena sebelumnya nggak pernah punya pengalaman di punggung ya. Dulunya itu di muka jerawatnya. Tapi setelah itu di mukanya hilang. Karena dulu hilangnya karena saya ke klinik. Nah setelah itu saya mungkin coba-coba, kalau nggak salah ingat ya, saya coba-coba produk yang ada di Korea. Itu pun try and error ya, ada yang cocok, ada yang enggak. Kebetulan saya cocoknya yang Cosrx. Oh malah jerawat muka. Oke, balik lagi ya. Jadi ketika saya sudah nggak mandi berturut-turut selama 1 minggu, nah winter yang dingin banget itu, muncullah jerawat di punggung. Awalnya nggak peduli karena sebelumnya nggak pernah pengalaman punya jerawat di punggung. Tapi lama-lama malah semakin banyak dan kadang ada yang sakit, yang ada yang besar seperti jerawat yang di muka yang bernanah itu. Nah, kadang-kadang kalau tidur atau kalau misalnya bersandar atau misalnya pakai baju itu sakit ya. Itu sangat menurunkan kepercayaan diri kita sebagai perempuan ya. Mungkin kalau laki-laki lebih nggak peduli dengan hal-hal seperti itu, tapi bagi perempuan itu sangat mengganggu dan menurunkan rasa pedenya, apalagi kalau misalnya pakai baju. Aku sendiri pun mengalami itu dari tahun 2017 akhir sampai 2020 itu masih mengalami. Tahun lalu masih mengalami. Teman-teman bayangin, aku udah se-give up apa dengan jerawat yang ada di punggung. Kita mulai dari treatment yang aku coba-coba selama ini ya. Selama ini aku sudah mencoba semua yang ada di YouTube, seperti mandi 2 hari sekali gitu kan. Mandi 2 kali sehari. Terus kalau mau tidur itu bajunya mau nggak mau harus diganti. Misalnya malam nggak sempat mandi ya sebelum tidur itu, jadi mau nggak mau baju yang untuk tidur itu harus diganti. Dan daleman harus diganti. Oke, selama dari 2017 itu saya mencoba hal itu sampai 2020, nggak ada yang berubah. Jadi jerawat itu masih banyak. Oke, memang ada berkurang yang meradangnya, cuma masih ada bekas-bekasnya dan juga ada jerawat yang masih segar gitu. Tapi dia emang nggak bernanah ya. Finally, akhirnya
2021 aku ngobrol sama teman-teman kantor aku, memberanikan diri gitu kan. Bilang aku struggle banget nih sama jerawat yang ada di punggung gitu. Aku pengen beli obat tapi nggak tahu obatnya apa. Nah, kebetulan nih manajer aku juga dulu ternyata menderita jerawat gitu. Jerawat yang meradang, tapi bukan di bagian badan tapi di muka. Dia menyarankan untuk minum obat ini gitu. Ya, obat ini ampuh banget karena ketika saya lihat mukanya gak jerawatan sama sekali, seperti nggak pernah ada jerawat gitu. Oke, saya juga seperti itu ya sekarang, walaupun saya nggak konsumsi obat. Cuma itu ada lagi teman kerja saya yang lain gitu, selain manajer saya itu, katanya dia juga menderita jerawat di punggung gitu, punggung dan muka pada saat itu. Nah sekarang saya lihat sendiri kan dia ada sering pakai baju yang belakangnya kelihatan ya. Nah itu di punggungnya sama sekali nggak pernah ada riwayat jerawat sama sekali. Jadi akhirnya saya percaya bahwa memang mereka berdua kan pakai obat yang sama ya. Jadi saya memberanikan diri untuk pesan barang. Kebetulan mereka mau pesan juga. Nah, masalahnya obat ini nggak ada di Korea. Ada sih, cuma di Korea itu kita harus konsul dulu ke dokter atau ke klinik supaya bisa mendapatkan obat itu. Nggak bisa bebas ya dapatinnya. Nah, sementara di Indonesia itu kita bisa beli bebas. Kalau misalnya untuk yang masalah obat, memang di Korea seperti itu. Mereka lebih hati-hati ya. Dulu saya juga sempat mau beli antibiotik amoxicillin atau penicillin gitu, tapi nggak boleh apoteknya. Mereka menyuruh untuk minta resep dokter dulu baru bisa dikasih. Nah, memang di Korea consider seperti itu ya. Sementara kita di Indonesia kan beli obat batuk, obat sakit kepala, atau misalnya penicillin, antibiotik, gitu kan termasuk gampang ya di reach ya. Nah, di Korea tuh agak susah teman-teman. Oke. Apa sih obat itu gitu ya teman-teman? Obat ini adalah turunan dari vitamin A atau vitamin A. Namanya adalah Roakutan. Ini tempatnya seperti ini. Kelihatan nggak? Oke. Ya seperti inilah ya. Nanti kalau nggak kelihatan, nanti aku fotoin. Oke, ini udah habis ya. Ini yang 20 mg. Ini juga udah habis yang 20 mg. Jadi aku start dari yang 20 mg. Biasanya itu packaging yang umumnya itu 20 mg dan 10 mg. Nah, ini yang 10 mg aku baru minum satu karena yang dua ini aja. Sebelumnya ada sih yang 20 mg yang udah habis satu pekan ya. Aku buang, berarti kan konsumsinya total 3 papan. Satu papan itu isinya 10. Nah, konsumsi total 3 papan dan di posisi masih 2 papan sebenarnya itu di punggung aku udah hilang. Oke. Terus harganya itu lumayan mahal teman-teman ya. Ini sebentar, aku lihat dulu. 2000 years later. 20 mg itu satu strip, isinya 10 butir, harganya Rp195.000. Terus yang 10 mg, 10 mili, 10 butir juga, satu stripnya harganya Rp155.000. Jadi pada saat itu aku pesen yang 20 mg itu 6 strip untuk 2 bulan ya. Jadi satu hari aku minum satu, jadi totalnya ada 60 butir ya. Karena aku berpikir aku fokus dulu untuk penyembuhan jerawatnya. Jadi aku yang dosisnya tinggi dulu 20 mg 6, terus nanti untuk maintainnya aku cukup minum yang 10 mg. Jadi aku pesan yang 10 mg-nya itu 2 strip. 20 mg itu 6 strip, harganya Rp1.170.000 plus yang 10 mg itu 2 strip, harganya Rp310.000. Jadi total pada saat itu aku beli Rp1.480.000. Itu namanya Roakutan ya, untuk yang bentuknya seperti tadi. Nah, itu kan lumayan mahal ya teman-teman. Alternatif untuk teman-teman yang misalnya itu kemahalan, ini ada yang versi murahnya. Tapi ini bukan palsu ya. Ini murah karena dia generik. Teman-teman yang ngerti obat yang generik itu pasti bisa paham, bisa di googling aja bedanya yang generik sama yang enggak. Nah, yang generik itu satu papan seperti ini, papannya seperti ini, itu isinya 10 juga sama. Tapi kita bisa beli satu kotak ini, di mana satu kotak ini isinya 10 juga. Berarti totalnya ada 10 kali 10, 100 butir, itu dengan harga 580 ribuan ya gitu. Yang 10 mg dan 20 mg.
sama, nggak begitu beda. Yang 10 NT kalau nggak salah ini 400-an ribu dan yang ini 500 ribuan. Jadi totalnya kamu bisa dapat 200 butir dengan harga 1 juta aja. Bisa dapat banyak ya. Oh, bentar. Iya, betul. 200 ribu. Yang paling penting ketika mau beli obat itu apa? Harus tahu dulu ini obat aman atau enggak dikonsumsi oleh Anda gitu. Karena tiap orang itu kondisi badannya beda-beda ya. Nah, itu fungsinya ada internet, teman-teman. Silahkan di-search, karena ini obat bukan obat yang dilarang ya sebenarnya. Cuma memang regulasi kok obat di suatu negara itu kan beda-beda. Jadi memang di Korea tidak bisa kita beli secara sembarangan. Ada sih, cuma kan nggak bisa sembarangan. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada di Korea, opsinya adalah pesan dari Indonesia. Nah, ini ketika aku pesan juga nggak ada special treatment. Masuk-masuk aja gitu, nggak ada larangan segala macam. Ini masuk golongan vitamin A, jadi masih vitamin ya. Nah, vitamin A itu dulu pas saya di klinik kulit juga, pas treatment jerawat dikasih vitamin A juga, cuma nggak dijelaskan itu vitamin A namanya apa. Dia cuma bilang vitamin A gitu, oke. Nah, harus cari ya kontraindikasinya. Kalau akutan ini atau bisa disebut akutan atau nama lainnya isotretinoin. Nah, itu namanya juga untuk obat jerawat ya. Jadi nanti fungsinya dia menyerap semua cairan yang dalam tubuh kita, cairan, lemak gitu, sehingga bisa menyebabkan kering. Sehingga kita pada saat mengkonsumsi ini harus minum air yang banyak. Dan misalnya pada saat winter, apalagi yang di Korea, saya menyarankan untuk ditunda dulu. Silahkan minumnya pada saat summer. Karena saya sendiri tipe kulitnya sebenarnya berminyak. Nah, pada saat itu aku coba bulan Februari atau Maret saya lupa. Nah, itu kan masih dingin ya di Korea. Nah, itu bibir saya sampai berdarah di sini di ujungnya. Jadi, kalau mau makan tuh susah. Pas dibuka sakit banget. Mau ketawa juga susah, mau ngobrol juga susah. Karena kan aku ngobrolnya mulutnya kebuka seperti ini ya, saya. Nah, itu susah. Sehingga aku pending, aku stop dulu, aku baru start lagi bulan Mei. Efek lainnya apa? Bagi yang lagi hamil, itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Nanti bisa keguguran. Bagi yang menyusui juga nggak boleh, teman-teman ya. Jadi ini, teman-teman, harus benar-benar dilihat kontraindikasinya. Karena ini sesuatu yang harus dimasukin ke dalam perut. Dan obat ini termasuk obat yang agak kuat ya, lumayan kuat. Karena efeknya di saya juga cuma sekitar 2 bulan, udah langsung sembuh gitu. Nah, saya kan belum nikah, jadi nggak punya rencana untuk punya anak ya. Oke, terus setelah pertama dipakai, efeknya adalah jerawatnya akan muncul lebih banyak gitu. Itu jangan khawatir, terus aja dikonsumsi gitu ya, menurut dari pengalaman aku ya. Terus bisa juga ada efek ke misalnya menstruasinya, bukan mengganggu ya namanya, tapi kamu tetap dapat haid, cuman kayak siklusnya tuh beda dari yang sebelumnya, bisa jadi. Nah, tiap orang itu beda-beda. Jadi kalau misalnya yang punya penyakit akut atau penyakit bawaan yang agak berat sebelumnya, lebih konsultasi dulu ke dokter. Nanti kan biasanya kalau belinya di dokter kan agak mahal ya kalau misalnya di Korea. Jadi bisa di stok di rumah sendiri dengan ikuti resep dari dokter. Tanya kamu harus minum berapa kali sehari, atau kalau misalnya kamu harus treatment apa-apa gitu. Nah, yang di Indonesia juga kayak gitu. Kalau misalnya punya bawaan penyakit, saya nggak punya penyakit berat apapun, jadi saya minum aja gitu. Sambil mengontrol apa yang terjadi di badan saya setelah saya minum gitu kan. Oke. Setelah itu makanan. Kalau makanan, memang ya makanan yang berlemak, goreng-gorengan itu mempengaruhi juga jerawat yang ada di tubuh. Cuman pada saat saya konsumsi ini, saya tidak mengurangi makanan berminyak apapun. Saya tetap makan sesuka saya. Oke. Terus ada pengobatan dari luar. Tentu ada pengobatan. Terus ada pengobatan dari dalam. Harus juga ada pengobatan dari luar. Karena untuk mendukung atau mensupport dari obat yang kita masukkan dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita obatin dari dalam aja, tapi dari luarnya kita tidak menjaga, itu percuma. Jadi dari luarnya gampang banget. Seperti yang saya sudah lakukan di awal. Mandi. Saya termasuk orang yang malas mandi. Tapi pada saat saya lagi melakukan treatment ini, rajin banget mandi 2 kali sehari, itu tidak pernah kelewat.
Jadi misalnya pagi nggak sempat mandi nih karena telat bangun ya, misalnya mau berangkat kantor, ya udah aku pagi nggak mandi, tapi sebelum tidur atau setelah pulang kantor wajib mandi. Oke. Baju yang dipakai wajib ganti, nggak boleh disisihin karena aku cuma pakai tidur. Enggak ya teman-teman, kamu tidur itu kulit matimu di kulitnya itu di bajunya itu nempel. Oke. Dan itu bisa menyebabkan jerawat ya, di punggung, di badan, di dada, di mana gitu. Dulu saya seperti itu karena malas nyuci dan misalnya tempat jemuran sedikit gitu kan, hemat juga. Cuman dong, karena begitu kamu mendapat jerawat di punggung itu, kamu akan bayar lebih mahal. Udah bayar lebih mahal, harus ribet minum obat, terus ada treatment dari luar juga, no ya. Jadi lebih baik ganti baju. Misalnya nggak sempat mandi, nggak apa-apa, dilap-lap aja gitu, kemudian ganti baju. Ganti baju yang dipakai hari itu, ganti baju, oke? Oke. Next, pada saat mandi, teman-teman, aku pakai ini bukan iklan ya. Aku cuma ngasih tahu aja berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya jalani. Maaf ya kecampur-campur aku sama saya, soalnya sebenarnya pengennya pakai saya aja, cuman kadang-kadang kan kebawa emosi. Saya cuma share pengalaman yang saya pernah jalani pakai yang Samba ini. Samba ini yang body shopnya Samba ini. Nah, ini dipakai pada saat mandi. Setelah itu aku tambahin lagi, setelah misalnya aku sudah siram pakai air. Ini sebenarnya aku pakai Cosrx. Ini tuh sebenarnya buat muka jerawat, salicylic acid. Tapi aku setelah pakai di muka, aku aplikasikan juga di badan. Jadi sekalian gitu. Setelah selesai mandi, pakai serum. Serumnya Samba ini juga, yang AHA, BHA, PHA 30 days. Yang ini. Ya itulah ya. Ini serumnya. Sebelumnya saya pakai lotion jerawat karena lihat review dari YouTube. Cuma lotion itu agak nggak suka ada di badan karena nempel gitu kan. Pada saat dipakai juga di tangan juga nempel gitu. Nah, serum ini tuh menyelamatkan banget. Karena nggak begitu lengket dan dia teksturnya seperti air cuma lebih kental. Nah, dia tapi lebih better daripada lotion. Aku rekomen ini karena kenapa? Semua ini acid ya kalau dilihat. Nah, memang ada YouTube yang saya lihat ya. Sependek pengetahuan saya nggak begitu pintar di bidang ini. Saya bukan dokter kulit dan saya juga bukan ahli di dermatologi. Cuma memang benar. Dia bilang harus ada bombardir dari asid di kulit kita ya. Tapi asidnya bukan asid yang kuat seperti HCl, HCl atau asam sulfat seperti H2SO4 ya, bukan ya. Jadi asam yang lemah, yang ramah di kulit. Sampai stok ya, karena ini kan serumnya kecil. Cuma segini, setangan aku. Nah, jadi aku stok sekali beli 2 gitu. Dipakai setelah selesai mandi, cuma sehari sekali aja selesai mandi, atau kalau misalnya mandinya 2 kali karena pada saat lagi treatment 2 kali sehari berarti ya. Sekarang karena baru tahu juga ada yang generik, jadi aku konsumsinya yang generik gitu. Nah, buktinya ya ada di foto aku. Jadi aku menamakan foldernya sebagai Punggung Story karena aku sebenarnya belum percaya bahwa ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Namakan Punggung Story untuk mengkontrol. Kita buka ya. Kalau kita buka dari foto yang paling pertama, itu 26 Desember. Ini belum mulai minum obat ya. Nah, saya pada saat itu sedang treatment juga lotion, makanya saya ngambil fotonya yang ini pada saat Desember. Tidak berhasil seperti sudah dibilang, tidak berhasil. Jadi aku next stop pakai lotionnya. Terus Januari aku lihat hasilnya masih tetap sama. Oke, Maret, berarti Maret ya saya mulai konsumsi Roakutannya. Nih dilihat dari foto ini, di atas ada Maretnya, 2 Maret. Nah, ini kayaknya hari kedua apa hari ketiga ya, apa seminggu saya lupa. Setelah minum obat baru difoto, saya lupa, kayaknya sehari 2 hari atau beberapa hari lah pokoknya. Nah, bisa dilihat itu dari yang sebelumnya
itu dia muncul ya. Dia meradang dulu seperti yang tadi sudah saya jelaskan di side effect-nya. Dia meradang dulu, terus 10 Maret itu masih meradang dari apa yang saya lihat. Terus 25 Maret masih terus saya konsumsi. Hasilnya seperti ini, yang besar-besar juga. Nah, setelah itu karena saya merasa ini bener nggak ya gitu kan, kok malah meradang, tapi berdasarkan apa yang dibilang teman saya emang begitu, dia bakal meradang dulu. Jadi ya udah saya terusin konsumsi obatnya sampai Maret ini saya stop sepertinya karena masih dingin dan mulutnya di sini seperti saya bilang kan luka ya. Jadi saya lanjutin lagi itu Mei-nya nggak saya foto karena saya pikir akan meradang lagi seperti awal. Saya terus minum 1 hari itu, kadang lupa sih, harusnya kan 1 hari sekali gitu. Cuman kadang 2 hari sekali gitu, lupa. Nah, terus nggak sadar gitu loh, terus-terusan kan pada saat Mei itu udah nggak ada luka di sini karena itu udah mulai summer, udah mulai panas, udah mulai humid. Jadi nggak ada luka sama sekali di samping bibir. Makanya saya minum terus tanpa ada beban ya rasanya. Nah, 4 Juni ini masih awal Juni, berarti 1 bulan deh setelah saya minum terus-terusan gak ngecek, saya ngecek lagi, hasilnya seperti ini. Teman-teman, sedih ya. Ini nggak di filter ya. Sebenarnya aku pengen banget ngeliatin video gitu, tapi nggak boleh, aurat, oke? Ini aku liatin biar teman-teman tahu bahwa ini adalah sungguh bener adanya. Saya bahagia banget nge-share hal ini karena teman-teman banyak yang struggle untuk mencari obat jerawat yang cocok gitu. Memang cocok-cocokan sih sebenarnya, tapi ini I don't know, udah 3 orang coba dan semuanya cocok. Dan ini bukan cuma jerawat di badan, tapi di muka juga. Ya, oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa di komen di comment section below, di komen di bawah, atau bisa kontak Instagram aku langsung. Teman-teman yang udah temenan sama aku di Instagram, atau Kakao Talk juga bisa, WhatsApp juga bisa. Apalagi ya? Oke, mungkin sampai situ aja. Aku ngomong, saya ngomong terlalu banyak ya, maafin, tapi akhirnya lega. Oke. Jangan lupa ganti baju sebelum tidur. Oke. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya ada request video lain, bisa di komen atau chat aku. Terima kasih. Bye-bye.